Bab 1555, Benih Langit dan Bumi itu apaan sih? Mu Bei tiba-tiba matanya berbinar. Sejak tadi ia sudah merasa, saat memurnikan energi primitif itu, sepertinya masih ada efek gaib lain yang belum ia tangkap. Ternyata benar juga. Sekarang, ia baru menggali 1/1000 dari efeknya. Cuma 1/1000. Hanya 1/1000 saja sudah bisa bikin peningkatan dasar sampai 15 kali lipat. Kalau semua efeknya digali keluar, itu bakal senyaman apa? Super nyaman. Enak banget. Ia sekali lagi membungkuk berterima kasih pada Kaisar Langit Heng. Kaisar Langit Heng tertawa terbahak-bahak, menepuk-nepuk bahunya tanpa henti, tak perlu sungkan. Nanti kalau kamu sudah lebih kuat lagi, Menara Kaisar Langit ini kasih ke kamu buat main. Menara Kaisar Langit. Akhirnya ujung-ujungnya mau nyuruh aku keluar juga ya. Mata Mu Bei langsung bersinar terang. Menara Kaisar Langit. Ini jelas harta karun super. Namun pada detik berikutnya, ia tiba-tiba terdiam sesaat. Lalu penasaran bertanya pada Kaisar Langit Heng, "Senior, itu? Anda benar-benar cuma mengagumi bakatku." Senior ini terhadapnya baiknya kebangetan. Sampai-sampai menara Kaisar Langit pun mau dikasih. Masa cuma karena bakatnya? Kaisar Langit Heng berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita ini berjodoh." Hahaha, segala macam berjodoh. Menara Kaisar Langit. Ya jelas segala macam berjodoh. Kalau bukan segala macam jodoh, mana mungkin dia cucumu? Saat ini, Kaisar Langit Heng menepuk bahu Mu Bei lagi, berkata, "Anak kecil, semangat ya. Kita pasti akan bertemu lagi." Sampai di sini, ia tiba-tiba seperti teringat sesuatu, toh sekarang aku juga lagi nggak ada urusan. Kenapa nggak langsung ikut kamu keluar buat latihan keliling saja? Ini kan bagus banget." "Betul, betul. Ya sudah, Baru tertawa keluar satu suara. "Kakak. Suara gadis berbaju putih menggema di dalam kepalanya. Kaisar Langit Heng langsung berkeringat, buru-buru batuk 2 kali dengan canggung, lalu memakai suara batin menjawab, "Cuma bercanda kok, bercanda saja." Ia menoleh pada Mu Bei, "Anak kecil, sampai jumpa. Kita pasti akan bertemu lagi." Ia tertawa lepas beberapa kali, sesaat kemudian sosoknya menghilang. Mu Bei melongo, bengong di tempat. Ini Kaisar Langit Heng, sebenarnya apa sih maunya? Kirin Hitam juga merasa aneh, rasanya, keberadaan ini seolah sengaja muncul khusus buat kamu. Mu Bei terdiam lalu menghela napas, "Walau aku sendiri juga tahu bakatku memang sangat kuat, tapi sepertinya aku tetap meremehkan diriku. Bisa membuat senior Raja Manusia dan senior Kaisar Langit Heng turun tangan muncul satu persatu, kemungkinan bakatku jauh lebih kuat dari yang kubayangkan." Kirin Hitam. Pantas dibilang Raja Pamer. Sudut pandangnya memang beda. Apapun dilihatnya selalu berputar di satu titik, dirinya itu luar biasa. Rasa percaya diri segila ini, memang gak ada lawannya. Pada saat ini, di mata Mu Bei muncul kilau lain. Ia menatap kosong ke arah tempat Kaisar Langit Heng menghilang tadi. Kirin Hitam tiba-tiba berkata, "Kenapa? Bengong apa?" Mu Bei tersadar, menggeleng, lalu tertawa, Nggak ada apa-apa. Ayo, kita ke Sekte Taiyuan Agung." Ia melangkah lebar-lebar menuju Sekte Taiyuan Agung. Posisi dia sekarang dari Sekte Taiyuan Agung hanya berjarak sekitar 1000 zang. Sangat dekat. Tak lama kemudian ia sudah sampai di depan sekte. Begitu ia tiba, kepala Sekte Taiyuan dan para tetua sudah lebih dulu keluar menyambut. Semua orang menatapnya. Mu Bei tersenyum tipis. Baru mau bicara sesuatu, kepala Sekte Taiyuan tiba-tiba menunduk hormat padanya, "Selamat datang, Tuan Mu." Yang lain serempak ikut membungkuk, bersuara serentak, "Selamat datang, Tuan Mu." Mu Bei.
Baru tadi mereka masih mengirim orang buat merampas benih langit dan bumi miliknya, sekarang mendadak memanggilnya tuanmu. Tentu saja, ia seketika bisa menebak kenapa orang-orang ini berubah sikap sedrastis ini. Kemungkinan besar, mereka melihat adegan saat Kaisar Langit Hang berbicara dengannya. Berdasarkan adegan itu, mereka merasa hubungan dia dan Kaisar Langit Hang tidak biasa. Maka muncullah rasa hormat dan takut. Ia memandang mereka, aku dan Kaisar Langit Hang itu gak ada hubungan apa-apa. Tak perlu takut. Sekarang, kita bicara soal urusan kalian merampas benih langit dan bumi. Kepala Sekte Taiyuan mengernyit bingung, tuanmu, apa yang Anda bicarakan? Kapan kami pernah merampas benih langit dan bumi? Sampai sini, wajahnya malah sedikit menggelap. Jangan-jangan ada yang menyamar memakai nama Sekte Taiyuan Agung untuk merampok tuanmu. Mohon tuanmu jernih melihat. Sekte kami sejak dulu selalu sangat mengagumi tuanmu. Bagaimana mungkin kami sampai hati merampas milik tuanmu? Mu Bei, ini parah. Ngomong begini, mukanya masih nggak panas ya? Ia berkata datar, aku malas banyak omong dengan kalian. Kalian sudah mencoba merampas benih langit dan bumi, bikin aku mengalami luka batin yang sangat besar. Harus ganti rugi. Tuntutanku juga nggak tinggi. Serahkan semua sumber daya kultivasi Sekte Taiyuan Agung, lalu aku putar badan pergi. Kepala Sekte Taiyuan berkata, tuanmu, lihatlah, apa-apaan itu tadi. Seluruh Sekte Taiyuan Agung ini pada dasarnya ya milik Anda. Bicara apalagi soal ganti rugi. Anda ingin apa langsung ambil saja. Semuanya milik Anda. Mu Bei. Kirin hitam. Orang-orang ini benar-benar sangat tahu membaca situasi. Mu Bei menatap mereka, lalu terdiam. Detik berikutnya, ia berkata pada mereka, mulai sekarang, aku adalah atasan kalian. Ada masalah. Ia memang berniat menerima sekelompok bawahan kuat dari peradaban tingkat 2. Targetnya, di alam semesta peradaban tingkat 2, ia akan membangun sistem keyakinannya sendiri. Keyakinan. Kekuatan jenis ini benar-benar luar biasa. Sekte Taiyuan Agung kekuatannya tidak lemah. Ada belasan ahli ranah kaisar. Orang-orang ini sangat cocok direkrut ke bawah panjinya. Bisa membantunya membangun sistem keyakinan dengan kecepatan sangat tinggi. Mendengar kata-katanya, wajah kepala Sekte Taiyuan malah berseri-seri. Lalu ia langsung membungkuk dalam, salam, bos. Yang lain serempak membungkuk, salam, bos. Suara mereka menggema, sangat lantang. Ekspresi mereka pun sangat bersemangat. Barusan, tak jauh dari sana mereka menyaksikan sendiri dari kejauhan bagaimana Kaisar Langit Hang berbicara dengan Mu Bei. Sikap Kaisar Langit Hang terhadap Mu Bei jelas-jelas sangat berat sebelah, hubungan pasti sangat dekat. Bisa punya Mu Bei sebagai atasan itu bagaikan rezeki jatuh dari langit, lebih bahagia daripada dikasih 10 benih langit dan bumi. Kaisar Langit Hang. Kaisar Langit Hang. Eksistensi tak terkalahkan yang berdiri di puncak alam semesta agung. Di depan beliau, benih langit dan bumi itu apa? Alam semesta agung saja nggak ada apa-apanya. Di belakang Mu Bei ada Kaisar Langit Hang. Ikut Mu Bei berarti di belakang mereka juga ada Kaisar Langit Hang. Gila, kebahagiaan begini, mimpi pun bisa ketawa. Mu Bei tersenyum puas, bagus. Sekarang bawa aku ambil sumber daya kultivasi. Setelah itu, ada beberapa hal yang akan aku tugaskan pada kalian. Siap. Kepala Sekte Taiyuan dan beberapa tetua segera memimpin jalan, silakan lewat sini, bos. Mu Bei berkata, ganti panggilan deh. Bos itu kedengarannya agak canggung. Kepala Sekte Taiyuan buru-buru berkata, kalau begitu, panggil saja tuanmu. Mu Bei mengangguk, boleh. Kepala Sekte Taiyuan segera mengangkat tangan mempersilakan, silakan, tuanmu. Mu Bei mengangguk singkat. Tak lama kemudian, ia bersama mereka dan para tetua tiba di gudang harta Sekte Taiyuan Agung.
Di dalam gudang, berbagai macam harta karun tak terhitung jumlahnya. Di antaranya, kristal nasib tingkat 1 sampai tingkat 9 semua ada. Dan jumlahnya banyak. Ia memperkirakan sekilas. Dengan kristal-kristal nasib di sini ditambah dengan yang ada di tubuhnya sendiri, cukup untuk membuatnya dalam waktu singkat menembus sampai ranah takdir. Ia mengibaskan tangan. Semua kristal nasib yang berguna baginya langsung ia sapu bersih. Setelah itu, ia langsung menuju pegunungan belakang Sekte Taiyuan Agung untuk mulai berkultivasi. Tak lama, boom! Suara guntur menggelegar memekakkan telinga. Di langit, pusaran petir berdiameter 100 zang terkondensasi. Di dalamnya, naga-naga petir berkelana, aura kehancuran menyapu langit dan bumi. Pemandangan seperti itu membuat semua orang di Sekte Taiyuan Agung terbelalak lebar. Bab 1556 benar-benar tak terkalahkan. Ini bencana petir langit. Seluruh orang di Sekte Agung Taiyuan gempar. Saat itu juga, di gunung belakang Sekte, Mu Bei memancing turun bencana petir langit. Bencana petir langit. Ini bukan sesuatu yang bisa dipancing sembarang orang. Dan yang paling bikin orang melongo, dari tampilan sekarang, Mu Bei sepertinya cuma karena menembus ke ranah nasib saja, lalu langsung memancing bencana petir langit ini. Cuma menembus satu ranah, malah mengundang bencana petir legendaris. Ini benar-benar kebangetan. Kebangetan banget. Sekejap itu, semua orang terdiam, syok sampai ke tulang. Boom! Guruh meledak dahsyat, mengguncang hingga ruang di sekeliling retak-retak. Mu Bei bergumam pelan, ranah nasib, lapisan pertama. Di langit, petir mengamuk. Detik berikutnya, petir utama pertama langsung membombardir turun. Kemanapun lewat, ruang lapis demi lapis hancur berkeping-keping. Swoosh! Teratai harta peringkat 9 melesat keluar, sekejap saja sudah menyatu ke dalam tubuh Mu Bei. Detik berikutnya, petir utama pertama itu menyambar tubuhmu. Namun, petir hukuman itu saat menyentuh tubuhnya, justru seperti telur yang dihajar ke batu. Dengan suara cis langsung remuk lenyap, dan Mu Bei sama sekali tidak terluka. Teratai harta peringkat 9 berseru heran, muka tebal lumayan juga. Tubuhmu tiba-tiba jadi berkali-kali lipat lebih kuat. Mu Bei juga agak terkejut. Ia mengepalkan tinju, melirik bencana petir di langit, lalu berkata, kelihatannya, kali ini biar bencana petir ini bebas menghajarku, juga tidak bakal bisa melukaiku sedikit pun. Kamu kembali saja. Sebelumnya ia tidak terlalu memperhatikan, baru sekarang ia sadar, kekuatan tubuh fisiknya meningkat terlalu banyak. Dan ia juga tahu kenapa bisa naik sedrastis ini. Hubungannya dengan menembus ranah nasib sebenarnya tidak terlalu besar. Penyebab utamanya semestinya adalah energi purba yang dulu dipancing turun oleh Kaisar Langit Heng. Energi purba itu membuat tubuh fisiknya mengalami perubahan kualitatif yang sangat besar. Perubahan super besar. Teratai harta peringkat 9 terkekeh, oke. Ia melesat keluar, kembali ke kawasan bintang kecil nyata. Mu Bei menatap sekilas pusaran kecil bencana petir di langit, malas lagi mengurusinya. Ia kembali melanjutkan memurnikan kristal nasib tingkat 4. Mengejar ranah nasib, tingkat kesempurnaan besar. Setelah itu, baru menyerbu ranah takdir. Boom! Guruh meledak menggelegar. Sebuah berkas cahaya petir berdiameter 100 zang menghantam turun. Kecepatannya mengerikan. Sekejap saja sudah menelan tubuh Mu Bei. Dentuman menggelegar mengguncang bumi. Tanah langsung hancur dan runtuh, menampakkan sebuah lubang hitam yang dalamnya tak terlihat dasar. Detik berikutnya, Mu Bei merangkak naik dari bawah lubang hitam itu. Darah merembes dari hidung dan mulutnya. Seluruh tubuhnya penuh retakan. Boom! Di langit, pusaran petir berdiameter 100 zang itu tiba-tiba melebar menjadi 3000 zang. Wajah Mu Bei langsung menghitam, aku akeong tanda pagar.
Bencana petir sialan ini terlalu keterlaluan. Ini tinggal kurang sedikit lagi saja huruf ditarget dipahat langsung di atas awan petir. Kilin hitam. Guci kekacauan melesat keluar, menghela napas, tidak tahu juga muka tebal di kehidupan sebelumnya melakukan kejahatan kelas berat apa, sampai di kehidupan ini dihajar seperti ini. Sungguh, Guci ini saja sampai tidak tega melihatnya. Mu Bei. Boom. Di langit, guruh kembali menggema. Petir utama putaran baru mulai terkondensasi. Aura penghancur yang menyelimuti membuat tubuh Mu Bei meremang kedinginan. Suara teratai harta peringkat 9 terdengar, muka tebal, yang ini perlu bantu obatin tidak? Mu Bei, menurut kamu, teratai harta peringkat 9, menurut teratai ini, harusnya tidak perlu. Mu Bei. Ia mendengus kesal, cepat keluar. Teratai harta peringkat 9 terkekeh. Detik berikutnya ia melesat keluar dan menyatu lagi ke tubuh Mu Bei. Di langit, petir utama putaran kedua jatuh. Lalu putaran ketiga, keempat, kelima. Setiap putaran lebih mengerikan dari sebelumnya. Petir itu membelah hingga ruang hancur. Tanah dan gunung runtuh. Pemandangan ini membuat ketua sekte Taiyuan dan para tetua lain semua hati bergetar ketakutan. Bencana petir yang dihadapi Mu Bei sekarang, santai saja menjatuhkan satu kilat ke bawah pun cukup untuk menyambar mati seorang ahli ranah mandat kaisar. Coba pikir, di alam semesta peradaban tingkat 2 ini, siapa yang bisa menahan bencana petir seperti itu? Tidak ada. Bencana petir yang dipancing Mu Bei, kenapa bisa mengerikan sampai taraf seperti ini? Boom. Petir bergulung-gulung. Mu Bei berkali-kali mandi darah, berkali-kali tubuhnya hampir runtuh di ambang kehancuran. Pusat alam semesta agung, di suatu dunia besar misterius. Kolam petir pemusnah dunia bergetar, dilihat dari seantero alam semesta agung. Selain kita, siapa yang berani menghajar seperti ini? Putra Kaisar Langit Lin, cucu murid Raja Manusia, cucu kandung Kaisar Langit Heng. Cuma kita. Hahaha. Di sampingnya, kehendak alam semesta agung dan kolam energi purba. Gayanya sombong sekali. Sekte Agung Taiyuan, gunung belakang. Boom, boom, boom. Petir meledak beruntun. Hingga lewat 2 jam, bencana petir di langit akhirnya menghilang. Seluruh gunung belakang Sekte Agung Taiyuan sudah berubah total menjadi puing-puing. Mu Bei, seperti biasanya, berubah menjadi sebongkah arang berbentuk manusia. Namun hanya sekejap saja, ia sudah kembali pulih seperti semula. Selama teratai harta peringkat 9 masih ada, selama belum mati, ia bisa langsung menyembuhkannya seketika. Mu Bei menarik napas panjang, mengepalkan tangan. Seketika ia merasakan kekuatan dalam tubuhnya begitu melimpah. Lumayan. Bencana petir yang makin ganas, walau membuatnya menderita luar biasa, tetapi manfaat yang dibawanya juga sangat besar. Untuk pengasahan tubuh fisik maupun pemolesan ranah kultivasinya, semuanya punya efek yang tidak bisa diremehkan. Ia menstabilkan napas, lalu kembali bersila dan melanjutkan kultivasi. Tak lama kemudian, boom! Diiringi satu ledakan yang memekakkan telinga, bencana petir baru turun lagi. Ia melangkah masuk ke ranah takdir. Pemandangan ini membuat ketua sekte Taiyuan dan yang lainnya kembali melotot. Ini, bencana petir lagi. 2 kali bencana petir berturut-turut. Tidak usah bicara soal bencana petir dulu. Dari ranah nasib sejati sebelumnya ke ranah takdir, terobosan tuanmu ini sungguh semudah minum air. Ini, asal ada sumber daya, bisa menembus tanpa hambatan. Sepertinya, memang begitu. Tak terkalahkan. Benar-benar tak terkalahkan. Tapi, konsumsi sumber daya kultivasi tuanmu, agak keterlaluan juga. Ketua Sekte Taiyuan dan para tetua berbisik-bisik. Semua orang sudah terkejut sampai tidak tahu lagi harus bilang apa melihat rangkaian pemandangan di depan mata. Naik ranah saja bisa memancing bencana petir.
Kultivasi berjalan tanpa hambatan sama sekali. Ini benar-benar terlalu kebangetan. Harusnya dibilang, memang pantas, dia itu orang yang berkaitan dengan Kaisar Langit Hang. Ketua Sekte Taiyuan menggenggam kedua tangan, wajahnya penuh kegembiraan. Kita kali ini benar-benar untung besar. Kaya raya, kaya raya. Di samping, Penatua Agung dan yang lain mengangguk, kaya besar. Mata semua orang berkilat-kilat, menatap Mu Bei bagaikan para pria kasar yang menatap seorang kecantikan tiada taraf. Mu Bei punya kaitan dengan Kaisar Langit Hang, dan dirinya sendiri juga sehebat ini. Kalau kedepannya mereka ikut bersama Mu Bei, keuntungan yang bisa mereka dapat pasti besar bukan main. Boom! Guruh menggelegar. Mu Bei memanggil keluar teratai harta peringkat 9 untuk menolongnya menahan bencana petir. Bencana petir kali ini berdiameter 100 zang, tapi kekuatan penghancurnya jelas jauh lebih menakutkan dibanding bencana petir 3000 zang sebelumnya. Mu Bei menghela napas, dasarnya kekuatan penghancur bencana petir ini dinaikkan besar-besaran rupanya. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kenapa bencana petir ini begitu menarget dirinya? Memang sih, dirinya super tampan, bakat juga super melawan langit sampai tak masuk akal. Tapi tidak perlu juga ditarget begini kan? Benar-benar bikin speechless. Namun ia berganti pikiran. Meski dihajar seperti ini nasibnya agak sengsara, harus menanggung rasa sakit yang menusuk sampai ke tulang sumsum, tapi setelah selesai dihajar, peningkatan kekuatannya juga sangat mencolok. Begitu dipikir, langsung terasa jauh lebih lega. Menderita sedikit tidak apa-apa, yang penting kekuatan bisa naik. Boom, boom, boom. Bencana petir terus berlanjut. Tak lama kemudian, ia berhasil menyeberangi bencana petir ini. Kekuatan menyeluruhnya melonjak tajam. Setelah itu, ia kembali melanjutkan kultivasi. Sampai akhirnya, ia berhenti ketika kultivasinya naik ke ranah takdir, lapisan ke-7. Sampai titik ini, kristal nasib yang dibutuhkan ranah ini sudah benar-benar habis. Harus cari kristal nasib lagi. Ia duduk bersila di tempat, mengeluarkan ramuan spiritual, merapikan dan menempa ranahnya saat ini. Seiring ramuan spiritual itu merapikan dan menguatkan, waktu perlahan berlalu. Esensi, energi, dan jiwa Mu Bei semakin stabil dan padat. Di kejauhan, Ketua Sekte Taiyuan dan yang lain menonton dengan mata berbinar penuh kegembiraan. Pada saat itu, seorang murid Sekte Agung Taiyuan berlari kembali ke dalam sekte. Ia tiba di hadapan Ketua Sekte Taiyuan dan para tetua, ketua, para penatua. Di gugusan pegunungan Lingdong ditemukan sebuah kediaman rahasia purba. Menurut informasi yang ada, sangat mungkin berkaitan dengan sosok legendaris bertubuh dewa petir itu. Bersambung.